Ini jaraknya agak jauh, mohon maaf. Dan mata saya wis kabur ki wong tua ki nggak bisa melihat wajah-wajah sedulur-sedulur sedaya sambungan hati. Saya tadi ditugasi bercerita tentang menjaga, melestarikan yang baik dan mengambil yang baik juga di masa depan. Ini teman-teman masih mengikuti keributan santri kemarin itu. Sudah nggak begitu, alhamdulillah. Tapi perlu, semua itu yang terjadi itu adalah pelajaran buat kita bersama, okay? Bukan urusan belokan siapa belo siapa, tapi perlu kita pelajari bersama bahwa tidak semua orang ternyata paham dunia santri. Jadi nek wong bodoh ki ora diseneni tapi diajari. Nah, ini tadi saya sempat ngomong banyak tentang itu, dan yang orang tidak paham adalah ada beda utama antar sekolah modern sama belajar di pesantren. Kalau sekolah modern itu belajar tentang ilmu, akal, matematika, sejarah, belajar dinosaurus yang kira tahun delok. Tapi kalau di pesantren itu belajarnya berperilaku yang baik. Ilmu utamanya itu, ilmu utamanya adalah berlaku. Kenapa perilaku yang baik? Karena perilaku yang baik bisa dikenang bersama. Itulah yang jadi tradisi, adalah hal-hal yang baik yang bisa dikenang oleh generasi berikutnya. Sekarang misalnya Ponorogo yang terkenal apa itu? Reog Ponorogo. Karyanya orang sini atau bukan? Ada yang membuat ikut hadir di sini? Yang membuat adalah nenek moyang kita, betul nggak? Sejarah dulu, nenek moyang kita menghasilkan sesuatu yang baik, terus kemudian dikenang, dijaga oleh turunannya. Jangan lupa, generasi sekarang juga harus meninggalkan sesuatu agar nanti dikenang di masa depan. Meninggalkan yang baik. Kenapa? Karena sesuatu yang baik itu bisa dibawa ke ruang rindu agar bisa dikenang terus-terusan, kan gitu. Iki aku ngerti kok nunggune ya lagu nyanyi to iki. Paham, aku paham nggih. Tapi kan sadurung dibengoki, diprotes tak mungkin. Agar kita juga memaknai lagu, tidak hanya menyanyikannya. Boleh nggih? Ruang rindu. Semua, betapa penting yang namanya ruang rindu itu. Betapa penting yang namanya, karena misalnya begini, jenengan tidak sama suami terus-menerus. Kalau lagi kerja di luar, hadirnya di mana? Di ruang rindu. Masa pacaran dulu ketika dengerin lagu Leto awal-awal, hadirnya di mana sekarang? Di ruang rindu. Coba ingat apa yang kita akan lakukan sekarang akan menjadi ruang rindu generasi berikutnya. Akan hadir di ruang rindu anak cucu kita. Makanya pesantren seharusnya menjadi tonggak pelajaran untuk berperilaku yang baik, yang pantas dikenang untuk ruang rindu generasi berikutnya. Mata terpejamkan, matur nuwun. Tesih kemutan lagunipun. Masih nggih, alhamdulillah. Oke, tentu nanti akan nyanyi lagi, tapi saya punya kewajiban untuk menjawab, untuk kita sinau bareng agar pulang juga membawa bekal sangu.
terus nanti nyanyi-nyanyi lagi nggak apa-apa. Dan di sini saya ngelihat juga banyak anak muda, ini pewaris masa depan, pembentuk masa depan. Penting untuk kita ngobrol bersama tentang hal-hal yang perlu kita bawa pulang. Bu, saya mau nanya, di sini yang usahanya jualan warung ada nggak? Atau jual di pasar gitu? Ada nggak? Ada. Untungnya harian apa bulanan, Bu? Harian, oke. Kalau di sini ada nggak yang pegawai negeri atau pegawai di mana gitu, dapat duitnya harian atau bulanan? Bulanan. Ada juga yang dapatnya tahunan, misalnya manajer dapat bonusnya tahunan kan gitu. Jadi dalam hidup itu kita kan ngalami sekaligus, ada hari, ada bulan, ada tahun sekaligus, betul nggak? Hari ini juga terkandung dalam bulan, hari ini juga terkandung dalam tahun. Kalau saya tanya Ibu, tahun kemarin gitu, tahun kemarin kira-kira apa suasananya? Pusing atau seneng atau tahun kemarin gimana tahun kemarin? Oh, gimana tadi? Luar biasa, oke, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin bulan Februari gimana, Bu? Lupa. Kalau tahun kemarin bulan Februari tanggal 2 hari Selasa gimana? Lupa lagi. Nah, kalau kita belajar dari itu, coba Indonesia itu juga seperti itu. Ada yang namanya tahunan, itu namanya bangsa. Bangsa itu sebelum Indonesia udah ada. Bangsa itu melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, bahkan Reok Ponorogo lahir sebelum ada bangsa Indonesia. Betul ya? Itu namanya sebelum ada negara Indonesia. Tapi kalau bangsanya sudah ada duluan. Betul ya? Paham maksud saya ya? Bangsa itu melahirkan negara-negara, kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang kita di mana ini? Negara namanya negara Indonesia. Artinya tahunnya itu bangsa, bulannya itu sekarang lagi Indonesia. Terus di dalam Indonesia ada acara 5 tahunan ganti pemerintah. Betul nggak? Nyari pekerja outsourcing terbaru. Ya. Per 5 tahun kita outsourcing cari presiden, outsourcing golek menteri sopo, outsourcing DPR-nya siapa itu. Nah, kalau pertanyaannya kemarin pemerintahnya bagus atau tidak? Kan yang kita ingat 5 tahunan, betul nggak? Ini hubungannya apa sama santri? Karena gini, santri itu pertanyaan saya, santri itu meneruskan tradisi tahunan, bulanan atau harian? Pesantren umurnya berapa tahun? Bisa ratusan tahun, bahkan sebelum negara Indonesia ada, betul nggak? Kalau kita ingat sejarah pesantren itu gimana toh? Oh, isinya orang soleh. Kalau ditanyain waktu itu hari ini nggak bakal inget. Tapi karena perilaku baik yang terus menerus sehingga masuk ke ruang rindunya itu sesuatu yang baik. Paham maksud saya ya? Artinya kita menanam masa depan itu dari perilaku setiap hari. Selalu ada kejadian, misalnya dulu zaman penjajahan, santri sikapnya gimana? Ikut berjuang, akan kita kenang. Sekarang ada santri misalnya disindir sama sebuah televisi. Sikapnya gimana? Ingat, sikap hari ini akan diingat di masa depan. Saya melihat ada yang sikapnya bijaksana. Iki wong bodoh ra ngerti diajari. Neng yang saya sesalkan ada juga yang sikapnya mateni juan. Ini apakah menunjukkan sikap santri? Pernahkah beda pendapat kemudian akan membunuh? Kan gak gitu juga. Artinya santri-santri ini untuk menjadi keren itu bukan 1 hari 2 hari. Tapi harus istiqomah setiap hari melakukan hal yang benar. Istiqomah, dan itu pelajaran utama dari Simbah itu adalah istiqomahnya. Ma'iyah sinau bareng kayak gini nih, kayak Kanjeng sendiri sudah 30 tahun lebih muter di seluruh pelosok Nusantara. Ngobrol bareng gini nih, ada yang penting diomongin, ada yang enggak, ya pokoknya membagi ilmu. Moga-moga nanti tanya jawab saya bisa lebih tahu masalah lokal seperti apa yang perlu diobrolkan dan seterusnya. Dunia sekarang bergerak sangat cepat. Ada yang sudah pakai AI di sini?
Banyak ya. Itu luar biasa pergerakannya. Di sini semua sudah pakai Instagram, TikTok. Ibu-ibu pakai TikTok. Oh, bikin sendiri atau dibikinin anaknya? Akunnya. Dibikinin anaknya ya. Ya, artinya generasi terus berkembang, betul nggak? Betul nggak? Generasi terus berkembang. Yang muda harus belajar kebijaksanaan dari yang tua. Apa yang perlu dilestarikan? Yang tua perlu belajar dari yang muda apa yang perlu diperhatikan. Karena sekarang bedain AI, video AI apa enggak aja susahnya setengah mati. Itu hanya anak muda itu yang paham. Anak muda sekilas, oh ini AI ini. Kalau orang-orang tua seperti kita ini, AI apa atau apik banget tuh gambari. Susah membedakan dan itu efeknya bisa panjang. Siapa yang bisa bertahan dari situ adalah akhlak yang baik. Jangan gampang mencerca, jangan gampang menghakimi. Itu akan menjadi hari-hari yang baik. Kalau hari-hari yang baik akan menghasilkan bulan yang baik. Bulan yang baik akan menghasilkan tahun yang baik. Sehingga santri tidak perlu ngambil dari masa lalu untuk menunjukkan dirinya keren. Biasanya, oh kiaiku keren, kiaiku zaman dulu. Loh itu zaman dulu, yang keren kiainya. Kalau santri mau keren, santri harus up to date, harus bersikap menunjukkan bagaimana santri kepada dunia. Kalau disalahpahami, biasa. Jenengan pernah nggak disalahpahami sama tetangga? Sering ya? Sering. Apa wong nyalahke iki gampang. Jadi ada cerita. Seorang bapak sama seorang anak berjalan melewati kampung-kampung untuk mau ke sebuah kota zaman dulu. Mereka membawa kuda dan berjalan melewati sebuah desa. Mereka dua-duanya nggak pakai kudanya, dua-duanya jalan bersama kuda. Orang desanya ngomong, goblok ya, ono kuda kok ora dienggo. Apa gunane nggawa kuda? Oke, akhirnya bapaknya naik kuda. Jalan lagi melewati desa berikutnya. Anak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak tahu sopan santun. Bapak yang tidak paham kasih sayang. Bapaknya naik kuda, anaknya suruh nuntun. Piye to iki? Oke, salah. Bapaknya turun, anaknya naik kuda. Lewat kuda lagi, jalan lagi. Apa yang terjadi? Dirasani meneh. Anak durhaka. Anak numpak jaran. Bapak kon nuntun. Wis bingung toh ngomong apa salah. Desa berikutnya numpak karune. Numpak karo-karune. Ini kejam sama binatang ya. Satu kuda kok dinaikin dua-duanya. Salah meneh, bingung di desa berikutnya kudane sing digendong wong loro. Apa komentarnya? Iki wong gendenge. Jaran kok malah digendong ora ditumpaki. Saya salah meneh. Lihat. Semua hal itu bisa disalahkan. Jangan khawatir disalahkan orang. Udah pasti apa-apa aja itu bisa disalahin. Tapi kalau kita tahu persis apa yang kita lakukan, kita punya pegangan, akhlak yang baik, insya Allah waktu yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi nggak usah khawatir terhadap masa depan. Ngoten nggih. Iki aku ki aduh banget bingung ndelok reaksine dulur-dulur iki ngrungokke pora jane mataku yo kabur banget ya. Ana wong pora apa demit iki sing teko ya kira-kira iki ya. Maju aja enggak apa-apa. Maju enggak apa-apa lho kalau iki kuwi nganu apa jenenge subwoofer bodhek kupinge iku. Tapi bebas terserah monggo. Kalau mau maju-maju enggak apa-apa, enggak dipaksa, yang penting kita diskusi. Di sini mungkin saya pengen menyanyikan lagu lagi. Enggak nunggu lho, maju. Oke, bismillah. Ini daripada saya ngomong panjang nanti tidak nyambung, tapi tadi sudah intinya sudah ya. Yang penting pokoknya perilaku kita setiap hari itu penting. Kata Kanjeng Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Karena setiap hari yang akan menentukan bulan. Setiap bulan yang akan menentukan tahun. Setiap tahun yang akan menentukan satu dekade. Dan seterusnya. Artinya jadilah orang yang bisa jadi
sandaran orang lain, bisa diandalkan. Walaupun kalau Anda disandari orang lain pun, Anda juga harus tahu diri. Kalau diutangi atau dibayar, jangan diutangi terus. Tapi ada di sini, kalau lagi sedih disandari jadi gembira, betul enggak? Ada tempat yang sering curhat, jadilah mari kita bermanfaat untuk orang lain, terus menerus istiqomah, jadilah sandaran hati satu sama lain. Semoga di sini ada yang bersama pasangannya. Ada, alhamdulillah. Di sini ada yang bersama selingkuhannya. Oh, buat alhamdulillah buatan. Oke, kita akan menyanyikan lagu Sandaran Hati sebelum kita membuka diskusi. Monggo agar ngobrolnya tuh pas sama dulur-dulur apa? Boleh, monggo. Baik. Matur nuwun Mas Abrang, saya mencatat hal yang penting yang tadi disampaikan Mas Abrang, bahwa perilaku kita, akhlak kita hari ini sangat penting untuk kita perhatikan karena akan berdampak atau berefek di masa-masa yang akan datang. Akan berefek pada bagaimana kita diingat, pada bagaimana kita dipandang dan dinilai. Nah, kemudian saya juga ingin mengajak kita semua mengingat tradisi atau kebiasaan yang lain di pesantren yang sangat bagus, yaitu tradisi atau ajaran untuk kita diajak khidmat atau khidmat kepada kiai, khidmat kepada orang yang lebih tua. Dan ternyata ini ada sandarannya. Jadi bukan hanya sandaran hati, tapi juga ada sandaran peristiwanya di masa Kanjeng Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat beliau yang bernama Ibnu Abbas. Pada suatu hari beliau melihat Kanjeng Nabi masuk ke kamar mandi. Kemudian Kanjeng Nabi keluar hendak melaksanakan sholat dan mau mengambil air wudhu. Dan di luar kamar mandi itu sudah disediakan air untuk berwudhu yang tadinya belum ada. Itu sudah disediakan. Kemudian Kanjeng Nabi nanya kepada istri beliau, "Loh, ini siapa tadi yang menyediakan air ini?" Kemudian dijawab bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas. Begitu tahu Ibnu Abbas yang menyiapkan air untuk wudhu Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi berdoa, mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah, pinterkanlah, jadikan dia faqih atau alim Ibnu Abbas ini di dalam bidang atau di dalam urusan agama, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas kemampuan memahami atau menafsirkan Al-Quran. Dan ternyata doa Kanjeng Nabi ini diijabah oleh Allah, karena kemudian kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang termasuk paling pandai di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk paling banyak meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian juga termasuk sahabat yang paling banyak berfatwa atau memberikan fatwa. Salah satu pemaknaannya atas peristiwa ini adalah keberhasilan atau kesuksesan Ibnu Abbas sebagai ulama, sebagai orang yang faqih, yang pinter, itu tidak hanya karena doanya Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas, tetapi juga dari khidmat beliau kepada Kanjeng Nabi, yaitu menyiapkan air wudhunya tadi ini. Nah, ini adalah khidmat, yaitu melayani Kanjeng Nabi, melayani ulama, melayani kiai dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Mas Abrang, bagaimana
khidmat ini yang di dunia pesantren ini sangat dipahami dan diajarkan, dilakukan, itu kita pahami dalam konteks masa kini. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas Abrang. Angel rek. Mulai santai ya ngobrolnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya sebentar. Di sini dulu pernah sekolah semua. Satu kelas kira-kira muridnya berapa? Temanmu satu kelas? 30, 40-an gitu ya, 40 gitu ya. Pinternya sama enggak? Beda. Gurunya sama enggak? Pelajarannya sama enggak? Kok pinternya beda? Oke. Dunia modern itu kadang-kadang ada yang sedikit salah, selip. Dianggap bahwa guru itu ngajarin ilmu ke muridnya. Kalau guru yang ngajarin ilmu ke muridnya, pasti pinternya sama, wong yang ngasih guru sama kok. Betul enggak? Terus sebenarnya kan tadi sudah tahu bahwa muridnya enggak pinter, enggak sama pinternya. Apa yang sebenarnya terjadi? Guru membuka kesempatan si anak untuk belajar. Murid arti katanya apa sih? Yang berkehendak. Yang menghendaki. Murid kan asal katanya yang menghendaki ilmu. Jadi kalau anaknya tidak menghendaki ilmu, guru ngajari ngasih ngoweh cangkeme, muridnya bakal paham, bakal pinter. Ya, paham maksud saya. Jadi kalau anaknya memang berkehendak terhadap ilmu, pasti memperhatikan. Pinter itu datang dari kehendak si anaknya. Coba bayangkan kalau si murid tidak hanya memberi perhatian kepada gurunya, tapi juga khidmat sama gurunya. Pasti semua diperhatikan, gak cuman omongannya. Perilakunya perhatikan, diikuti, diawasi, direplikasi. Akhirnya dia akan menyerap ilmu lebih banyak daripada yang lain. Itu yang kadang-kadang mungkin yang dianggap sebagai barokah guru. Karena guru memberi kesempatan si anak untuk belajar. Tapi tergantung si anaknya mau belajar atau enggak. Kalau si anaknya mau belajar, nangkep banyak bakal pasti. Kalau si anaknya enggak mau belajar, ya setengah mati. Tetap enggak bisa ngapa-ngapa. Seperti zaman sekarang nih. Kan ada mesin yang pinter banget jawab, betul enggak? Kowe takon apa wae iso dijawab rodake. Namanya AI kuwi lho. Anak Indonesia. Bawa AI ku. Jawab apa wae iso. Artinya kalau anak muda zaman sekarang itu bodoh dalam tanda petik, itu pilihan. Karena tidak berkehendak mencari ilmu. Jauh lebih mudah mencari ilmu zaman sekarang daripada zaman dulu. Tapi kalau belajar akhlak dan perilaku, itu nggak bisa lewat teknologi. Harus ngelihat contoh. Nanti Mas Doni mungkin akan menyanyikan lagu Tombo Hati. Kalau nanti masuk itu Mbo. Tombo Hati itu salah satunya kan wong soleh kumpulono, betul nggak? Kalau Anda kumpul orang soleh, otomatis ikut nggak? Nah Anda pindah kumpulan, pindah kampung, kumpulan teman-temannya yang tadinya suka di masjid, jadi suka main gaple. Suwe-suwe kegowo, terbawa, walaupun nggak belajar, nggak niat, tapi lama-lama ya temennya kayak gitu kok. Ya udah, ngikutin. Tanya, saya kasih contoh lain. Anda senang rupiah nggak di sini? Senang ya rupiah ya. Tapi pindah Malaysia, nanti sampean nggak senang lagi rupiah. Senangnya jadi ringgit. Kenapa? Karena kumpulannya beda. Kumpullah dengan orang-orang yang pengen kamu serap ilmunya, pengen kamu serap kebiasaannya. Sehingga khidmat itu tadi, itu sebenarnya masuk ke dunia gurunya. Tidak hanya ilmu yang ada di kepala. Itu loh, salah pahamnya tuh di situ. Dunia modern pendidikan sekolah itu mengajari ilmu yang bisa kepake keluar. Matematika kepake keluar. Tapi ke dalam untuk akhlak. Anda pernah ngitung nggak? Kalau ke dalam pakai matematika, saya akan hormat pada orang tua karena rumus matematikanya gini gitu nggak pakai kan sama sekali. Sesuk aku nguyuh jam saat ini hitung-hitungannya nggak kepake sama sekali. Kalau ke dalam itu pakai ilmu yang dari pesantren. Kalau sekolah yang di luar itu keluar.
Sama pentingnya. Karena orang pinter banget itu korupsi ya iso kok. Bener nggak? Banyak. S3, S2, S dung-dung, wis dhuwur banget ilmune, tetep aja perilakunya buruk. Nggak ada hubungannya pendidikan modern sama akhlak. Yang melengkapi seharusnya pendidikan pesantren. Mereka ngajari akhlak. Tambahannya adalah ilmu yang keluar. Kebalik nih. Paham maksud saya ya? Kalau modern itu ilmu keluar yang utama. Ilmu. Nah, neng sekolah ono pelajaran apa? PMP, PPKN. Sekarang apa? Tata, duduk bahasa Indonesia toh. Pendidikan Pancasila. Ilmu tentang berlaku baik tapi bukan melakukan kebaikan, kan gitu. Karena tesnya juga bukan tes perilaku, tesnya tes tertulis. Kalau nanti ada orang kecelakaan di jalan, apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Lah itu teori tertulis, bukan perilaku. Neng pesantren iku kon nglakoni. Ayo mbah-mbah, ayo kerja bakti. Cuman memang pesantren juga harus sadar diri. Ayo dikai batas yang benar. Nek misalnya kiai ini ngongkon santri ini melakukan A, putune kiai ini yang melakukan A yang sama, kan gitu. Artinya itu memang benar-benar pendidikan untuk santri. Bukan dalam tanda petik, dalam tuduhan orang-orang itu kan memperbudak. Loh, pendidikan ini sok-sok enggak itu loh. Enggak halus loh. Anda kalau didik anak apakah selalu dengan penuh kasih sayang? Sok dikaplok barang tuh. Loh, kalau anaknya sampai melakukan kesalahan yang besar, maling dikandani orang, sesuk maling meneh ceples tangane, sesuk maling meneh dikaplok orang. Kaplok. Loh, itu bukan tidak sayang. Itu sayang si anak yang di masa depan. Mungkin kelihatan kejam sekarang, tapi sayang anak sih di masa depan agar masa depannya tidak jadi pencuri. Kan gitu. Jangan lupa, sekarang kalau anak muda itu banyak tema yang namanya apa? Mindfulness. Karo diri harus mencintai diri. Jangan keras-keras sama diri gitu ya. Wah, nggak salah. Nggak salah. Tapi jangan lupa dirimu di masa depan. Kamu mencintai dirimu hari ini dan juga mencintai dirimu di masa depan. Sok-sok hari ini harus melakukan sesuatu yang tidak enak demi kebaikan di masa depan. Sekolah ki enak ora ta? Jari sopo? Enak sekolah? Tak takoni. Ingatanmu ketika SD apa? Hah? Bal-balan, ngebani kancane, bolos, delok kancane nguyuh, nyolong pelem. Kok tidak ada satupun yang ingat pelajaran di sekolah ini gitu? Porogapit lumayan, ada yang ingat pelajaran sekolah. Biasanya nggak ada yang ingat sama sekali, tapi yang ingat adalah pengalaman-pengalamannya, betul nggak? Iya, itu menunjukkan, saya ingin contoh paling sederhana. Kalau pulang tuh ngetengnya berapa kali? 3 kali ya? Teng, oke. Jam 10 pagi teng 3 kali. Muridnya pada seneng atau pada sedih? Senang. Artinya Jani, sekolah itu tidak menyenangkan. Wes jujur aja. Tapi itu penting untuk masa depan. Kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak kita sukai, tapi penting untuk masa depan dilakukan. Jenengan Ramadan poso ki seneng po? Jujur, seneng aku bahagia. Wong nunggu beduk tetepan enggak? Nggak nunggu beduk lah, ya seneng tak? Nggak apa-apa. Itu kalau kita nggak suka, tapi kita mau melakukan, artinya kita kan bisa menaklukkan diri sendiri. Kita tahu ini penting, oke aku gak seneng, tapi ini penting. Tak lakoni. Yes. Paham maksud saya? Nah, balik lagi ke itu tadi. Khidmat seorang murid kepada guru, itu adalah salah satu cara murid untuk bisa mereplikasi gurunya. Kalau yang direplikasi ilmu, kamu baca apa yang dibaca guru, kamu dengar apa yang diomongin guru. Tapi kalau yang direplikasi adalah perilaku, kamu nonton perilaku gurunya. Gurunya sopan, anaknya pasti ikut
sopan. Tapi kalau di sekolah yang SD, SMP yang biasa, apakah perilaku guru diikuti sama si muridnya? Belum tentu. Karena memang titik pelajarannya berbeda. Disitulah kerennya pesantren itu. Jangan disaingkan dengan pendidikan modern. Memang beda arah tujuannya itu. Dan kenapa yang paling penting itu adalah akhlak. Sehingga pesantren ini bisa jadi keren beneran. Karena bentuk negara seperti apapun, bentuk kerajaan seperti apapun, sistem apapun, kalau akhlaknya baik akan jadi baik. Sehebat apapun sistem, nek para pelaku nih penjahat, tetap dati nih buruk. Sehingga Kanjeng Nabi diturunkan bukan untuk membuat orang manusia di muka bumi pandai, tapi untuk mensempurnakan akhlak. Karena akhlak berlaku dimanapun. Dan itulah kekuatan utama santri dan pesantren. Kekuatan akhlak, bukan kekuatan ilmu. Walaupun, aja salah tangkap yo, aku ora ngomong pesantren ki goblok, ora ngomong ngono kuwi. Artinya ini lebih penting yang namanya akhlak yang baik itu. Karena dengan akhlak yang baik, kemungkinan ilmu datang akan lebih banyak. Banyak anak-anak pesantren yang belajar ilmu tidak di pesantren, tapi lebih pandai daripada yang belajar di universitas. Banyak juga. Kenapa? Karena ikhlas menerima ilmu, tahu cara memperlakukan guru, tahu memperlakukan alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena guru yang utama adalah alam semesta. Aku kedawan nih, daripada mbleber honor ini tapi aku udah bisa melihat ono konco-konco muda memperhatikan, menarik. Sepertinya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Monggo apa yang mau digali. Karena dunia ini berkembang sangat cepat. Tidak dibayangkan oleh jenengan-jenengan yang berumur 40 tahun ke atas. Tidak dibayangkan. Kecepatannya tidak pernah secepat sekarang ini. Yang sekarang mungkin umurnya 40, dulu merasakan ya pakai surat-suratan. Telegram. Pager. Ngirim uang pakai wesel. Ngalami ya dulu ya. Telegram udah, wesel, terus pager, habis itu SMS. Wartel dulu banyak banget, wartel. Terus kemudian baru ke HP, BlackBerry, terus sekarang smartphone, sekarang AI. Ini dalam satu kehidupan loh. Dalam satu kehidupan. Belum pernah ada dalam sejarah dunia sebelumnya perkembangan teknologi terjadi dalam satu kehidupan manusia. Satu periode kehidupan manusia. Pasti puluhan tahun perkembangannya biasanya. Ini membuat manusia gagap menghadapi situasi baru. Dan nyuwun sewu, aku rodok nyalahke pemerintah nang kene. Karena dulu ketika saya kecil, ada pelajaran pakai telegram enggak? Ada, saya ngalami pelajaran bahasa Indonesia, gimana cara nulis telegram, ada pelajarannya SD. Ada nggih? Anak sekarang, itu kan artinya gini, pendidikan merespon kepada keadaan, pada teknologi baru, mengambil yang baik dan mengajarkan kepada murid agar bisa pakai teknologi baru. Sekarang ada nggak pelajaran cara pakai TikTok? Adabnya pakai Instagram. Bu, Pak, Indonesia itu ruang sosial media itu akhlaknya terburuk se-Asia Pasifik. Nek neng sosial media komennya nyakiti hati terus senengane. Orang bayangke nek ngomong langsung diantem raine mesti. Lewat komen ki ya Allah, kamu menyakiti orang segitu rupa tuh kenapa? Dan saya mau menyalahkan gimana? Karena memang tidak ada pelajarannya dari kecil. Gimana sih cara make yang beradab tuh gimana sih? Dan itu ya seharusnya pemerintah yang ngajari. Bikin program. Digital use, digital privacy, digital segala macam sampai nanti digital literasi, digital apresiasi dan seterusnya. Itu ada urutannya itu. Terus tiba-tiba bikin digital literasi. Ini jangan rapaham. Rapaham maksudnya. Oke lah, saya nanti tambah sambat. Karena
pemerintah juga, jangan ngomong pemerintah pasti buruk. Ada inisiatif-inisiatif yang bagus juga. Seperti kayak gini, ini inisiatif bagus. Memberi kesempatan kita untuk ngobrol, update situasi agar bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Oke, saya terlalu melebar. Tadi intinya saya ingin mengatakan bahwa cara belajar modern dan cara belajar tradisional kita itu berbeda. Jangan terus kemudian yang modern pasti benar, tradisional pasti salah. Ada benernya, ada salahnya. Kalau salah diperbaiki, kalau benar diambil ilmunya. Oke. Pesantren harus menjaga perannya dalam peradaban dunia sebagai ekspresi dari akhlak Islami. Yuk, dadi sing apik agar Anda dirindukan selamanya. Santri Indonesia keren dan beken tidak hanya di jargon, tapi pada bukti yang nyata. Terima kasih. Matur suwun Mas Abrang. Nanti dilanjut lagi nggih. Ben biar tidak terlalu tegang dan biar artinya lebih lentur lagi, kita nyanyi bareng lagi. Aku ngono santri Mas. Santri online. Iya, partikelir, santri protolan lah. Hasilnya emang ngono kan. Yo Mas nyanyi bareng-bareng. Ya seperti yang dibilang Mas Abrang tadi. Tombo hati sarang-sarang nggih. Muga-muga hajatipun dulur-dulur sedaya pinaringan ijabah. Amin. Dungane dikabulno Gusti Allah. Amin. Santri tetap istiqomah, menjaga akhlak, perilaku, tawaduk kalian mbah yai sedaya. Insyaallah selamat donyane, selamat akhirate. Amin. Ponorogo pinaringan aman, selamat. Amin. Insyaallah Gusti Muhammad. Masih lanjut lagi atau pripun? Sama Mas Abrang apa Kiai Kanjeng? Mas Abrang biar ngerokok dulu, biar wedangan dulu. Iya kan? Oh iya, mau ngenalin Pade-pade Kiai Kanjeng, apakah penting itu? Penting? Beserta dengan umurnya apakah penting itu?
Ya mungkin penting untuk seperti yang dihentikan Mas Abrang tadi, untuk saat ini mungkin tidak penting, tapi mungkin untuk masa depan penting. Anu Cak, kenapa umurnya penting? Supaya kita bisa belajar seusia itu masih seenergik ini. Oh iya, oke. Kira-kira menurut jenengan paling tua umur berapa? Hah? 61, 80, 70. Oke, saya juga tidak tahu persis umurnya beliau-beliau ini berapa, tapi nanti biar beliau-beliau sendiri yang ngasih tahu umurnya berapa. Dimulai dari, ya, piye? Ya. Sorry Don, mesake ngono dadak kenalke. Hah? Piye to? Yo. Gare. Jadi begini, Bapak Ibu. Jadi begini. Waduh, kaya unyil. Ini baru sekali ini loh Limbat bisa ngomong. Ora apa-apa, wis disetrumke. Sejak apa? Sejak dosanya makin berkurang ya. Jadi begini Bu, memang benar yang dihentikan tadi, mungkin perlu kenapa kok wis sepuh-sepuh, tapi meskipun tidak semuanya sepuh, nggak ngerti ukurannya kan nggak sama ya, sepuh dan tidak sepuhnya itu seberapa enggak ya. Tapi yang pasti, sini Cak, duduk sini, gini loh. Nah, enak banget ini. oh gitu ya. Iya. Ana wedangnya Don. Gawe dhewe. Ana menglungguhan tok wae. Ah, Waduh, teles ya Don. karo banyu wedi. Ora mesake bojoku ning ngombahi. Ora ding, ora apa-apa. Jadi memang penting karena memang mau menunjukkan seberapa sepuhnya. Jadi dari kami yang ada bersekian orang ini yang paling muda kepala 4. Kepala 4 itu sudah di atas separuh. Jadi kepala 4 yang terakhir menuju 5. Lansia jelita itu. Nah, itu yang paling muda. Kalau yang paling sepuh menjelang kepala 7. Gampangnya itu. Sinten? Kula ajeng ngepek mantuno. Bisa ngerti Don. Lah nek ra wong edan ra mungkin ngepek mantu kowe. Wih, aku wong Ponorogo lho Don. Oh iya Mas Ijit ini ada keturunan Ponorogo. Napa? Waduh. Aku lo sing geger mengke wae pripun iki. Lagi ngomong mulai omah nih. Jadi memang seperti itu. Jadi ada yang kepala 4, ada yang kepala sebagian besar kepala 5, kepala 6. Yang beberapa ada kepala 6 dan yang paling muda itu kepala 4 paling ada 3, 4. Ya sing jelas 1, 2, 3, 4 lah. 4 orang yang masih kepala 4 menuju kepala 5. Kemudian ada yang lainnya kepala 5, dan yang terakhir ini yang kepala 6 itu sudah ada 5 orang, dan yang kepala 6 yang terakhir ini yang paling sepuh ini menjelang kepala 7. Ya. Ya. Yang mana? Yang mana? Ya rasa ya mesake. Betah mantu sing kepala 6-8 niku. Ya ojo. Kok njuk terus ditawake. Loh, kabeh-kabeh iki nek perlu wong karena zaman sekarang tuh kayak gitu ya Don. Iya. Tapi gini Mas Isit. Tapi gimana Mas Doni? Biarpun ya Mas alhamdulillah kita dikasih umur sampai sekian gitu. Betul. Itu sesuatu yang patut disyukuri. Aku maksudku ki arep nyambung nang lagu alhamdulillah. Oh iya, bagus karena nyambung ngendikane beliau sebetulnya
percuma dikai umur dawa nek ora ana gunane dienggo wong liya, minimal nggo gunane nggo awake dhewe. Nggih mboten? Nggih to? Ah percuma dikai umur dawa nek ora ana gunane. Ah mulane ben berguna carane piye? Selalu bersyukur kepada yang memberikan kita umur. Nggih nika Gusti Allah. Carane pripun? Alhamdulillah. Wis tak lantarke don awe lagune mbuh piye. Tepuk tangan buat Limbat. Hah? Heeh. Kuwi rada nganu kuwi. Mas nyuwun Mas. Kita dipisah lagi ya. Hah? Piye? Dibagi nih. Jatahmu. Mbah Anin saya. Ya. Oh, malah ngono tenan iki. Do kangen hasilnya. Arep kuwi wae ya? Mau? Lagu Ani mau? Oh, tidak. Ayo Mbak E langsung tidak. Tidak. Ini pengangkat. Oke, ini langsung dibagi 3? Iya. Oke, siap. Dari Mas Imam, batasmu dia. Ya. Dari sini Mas, Di iki Mas. posisi saya berdiri. Iki. Oh, ini ya? Ini ke sana. Nah, Ke kanan. ayo Mas. Oh iya. Terus itu udah batasnya. Dari sini ke kanan, ikut Mas Imam nggih. Ikut saya. Dari sini sampai sini itu tengah. Kelompok tengah ikut saya. Terus kemudian selebihnya dari sini sampai sana ikut Mas Islam. Mas, ditanyain dulu. Ya, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Enaknya dikasih nama grup, nama makanan sini sih paling atau apa? Sate? Ya wes sate. Oh, sate iki nang Madura ya Oh, no. sate oke. Pecel. Mendol. Mendol. Apa kabar Mendol? Oke. Mendol, yes, ngoten deh. Mendol. Yes. Oke. Karena sebelah sana dikasih nama kelompok, kita juga jangan mau kalah. Ya. Nah, apa nama kelompoknya? Ada usul? Hah? Growol. Gempol. Tarwool ya. Gempol sikil lo daladil harap bridil. Gempol, setuju gempol? Setuju gempol? Tekad bulat gempol? Oke, saya sapa dulu. Gempol apa kabar? Oke. Mendol, gempol. Rasa nganggo ol-ol. Rasa. Ojo nganggo ol-ol. Wis aku ngene wae, ora sah panganan ya ora apa-apa. Wis pokoke awake dhewe sepakat gawe jeneng reok. Siap nggih? Napa? Reok. Wae tak reok iki. Aku siap, semangat reok. Oh, ayo kono mendol kene gempol kono pentol lho maksudnya. Pentol ki nek wis gede, nek cilik. Ya. Oke, Mas dari Mendol dulu. Mendol ya. Alhamdulillah. Yo. Malih. Alhamdulillah keras. Alhamdulillah. Terus Oke, gempol nggih. Sik. Usul aku sih ae. Wah. Melu, sing nomor loro. Wa syukru lillah. Yuk. Reok yang semangat. Wa syukru lillah. Ayo. Alhamdulillah. Siap. Yo. Kan? Yuk. Ayo. Aku Betul. tiga iseng angkel. Aku kene. Niki mau nggih, nek kula kan mung niku apa santri protolan dadi ngertine mung
Ayo siap. Ini mau apa jenenge? Gempol. Siap ya, gempol. Azka salati wa salami li Rasulillah. Ini Loh, wah, ini tergantung pemimpin ini. Anda nih ya. Ya. Oh, ora ae oh. Oh iya. Sekarang yo nganu. Ayo dicoba Mas Imam baleni ayo. Doa kepat alhamdulillah. Reok. Kepat. Maju. Alhamdulillah. Reok lagi. Gempol siap. Askas Rasulillah. Nganggo musik ya saiki ya. Kepat. Alhamdulillah. Reok. Mendol. Reok. Gempol Rasulillah. Lanjut. Reok. Alhamdulillah. Kepat. Gempol Mendol siap. Reok lagi. Gempol Mendol ojo kalah. Gempol. Alhamdulillah. Kepat. Mendol. Mendol. Ayo gempol. Ayo mendol. Reok. wassalam min Rasulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Ayo sekarang kita bareng-bareng. Doa kabar. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah.
مدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا فيها مسترى يسعد خير البرية فيها مسترى يسعد خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام لرسول الله أزكى صلاة وسلام لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي Siap sinau sarang meleh ya. Balik lagi ke Mas Abrang, moga Mas Abrang. Atau Mas Helmi dulu. Nggih. Baik Mas Doni, mari kita lanjutkan sinau bareng kita malam hari ini dengan tanya jawab buat teman-teman yang ingin menggali lebih dalam apa yang disampaikan Mas Abrang tadi. Kita beri kesempatan untuk naik sini 3 orang terlebih dahulu.